Berbagai kegiatan industri seperti konstruksi, pertambangan, dan manufaktur menggunakan peralatan yang berpotensi menimbulkan medan magnet yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tenaga kerja. Melalui smart video metode pengujian medan magnet radiofrekuensi di tempat kerja akan menayangkan secara ringkas metode pengujian medan magnet berikut ini. Selamat menyaksikan dan salam K3. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnetik yang dihasilkan oleh sebuah kawat penghantar sangatlah lemah. Untuk menghasilkan medan magnetik yang cukup kuat dapat digunakan kumparan berarus listrik. Kumparan bersifat sebagai magnet yang kuat ini disebut sebagai elektromagnet. Elektromagnet memiliki sifat kemagnetan sementara. Jika arus listrik diputuskan, sifat kemagnetannya segera hilang. Mengapa kumparan berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat? Kumparan berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat karena setiap lilitan pada kumparan menghasilkan medan magnetik yang akan diperkuat oleh lilitan lainnya. Semakin banyak lilitan suatu kumparan, medan magnetik yang dihasilkannya semakin besar. Pola garis gaya magnetik yang dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus listrik ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Untuk menentukan kutub magnet pada kumparan berarus listrik digunakan aturan genggaman tangan kanan. Kutub utara ditunjukkan oleh arah ibu jari. Arah arus pada kumparan sama dengan arah genggaman keempat jari. Konsep seperti ini disebut dengan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub magnet dari arah arus listrik. Frekuensi radio atau RF adalah suatu gelombang frekuensi elektromagnetik yang terletak pada kisaran membentang dari sekitar 3 kHz sampai 300 GHz. Yang termasuk frekuensi yang digunakan untuk komunikasi atau sinyal radar. Gelombang radio ini merupakan jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan radiasi inframerah. Seperti semua gelombang elektromagnetik lainnya, bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Gelombang tersebut dapat dihasilkan secara alami oleh petir atau benda-benda astronomi lainnya. Pekerja mungkin terkena medan magnet yang tinggi jika mereka bekerja dekat listrik yang menggunakan sejumlah besar tenaga listrik. Misalnya, motor listrik besar, generator, atau listrik atau kabel listrik dari gedung. Medan magnet yang tinggi juga ditemukan di dekat gergaji listrik, bor, mesin fotokopi, penajam pensil listrik, dan peralatan kecil lainnya. Unit lain yang biasa digunakan untuk mengkarakterisasi medan elektromagnetik RF adalah densitas daya. Kerapatan daya paling akurat digunakan bila titik pengukuran cukup jauh dari pemancar RF yang berada pada zona radius medan jauh. Dalam jarak yang dekat dengan pemancar, yaitu di zona lapangan dekat, hubungan fisik antara komponen listrik dan magnet di lapangan dapat menjadi kompleks. Dan yang terbaik adalah menggunakan unit kekuatan medan yang dibahas di atas. Kerapatan daya diukur dari segi daya per satuan luas, misalnya miliwatt per sentimeter persegi. Saat bicara tentang frekuensi di kisaran gelombang mikro dan yang lebih tinggi, kerapatan daya biasanya digunakan untuk mengekspresikan intensitas karena eksposur yang mungkin terjadi, kemudian terjadi di medan yang jauh. Metode pengujian medan magnet radiofrekuensi di tempat kerja menggunakan Narda NBM 550. Alat ini memberikan hasil yang sangat akurat untuk pengukuran kekuatan medan elektromagnetik.
NBM 550 memiliki kemampuan untuk mengukur medan listrik dan medan magnet yang memiliki rentang ukur yang tinggi, dimulai dari frekuensi terkecil ELV sampai dengan frekuensi radio RF. Pengujian medan listrik menggunakan probe medan listrik E-probe dan pengujian medan magnet menggunakan probe medan magnet H-probe. Karena radiasi frekuensi radio memiliki komponen listrik dan magnet, seringkali mudah untuk mengekspresikan intensitas medan radiasi dalam satuan unit yang spesifik untuk masing-masing komponen. Unit volt per meter digunakan untuk komponen listrik, dan unit ampere per meter digunakan untuk komponen magnetik. Seseorang dapat berbicara tentang medan elektromagnetik dan unit ini digunakan untuk memberikan informasi tentang tingkat kekuatan medan listrik dan medan magnet di lokasi pengukuran. Unit lain yang biasa digunakan untuk mengukur medan elektromagnetik frekuensi radio adalah densitas daya atau flux. Kerapatan daya paling akurat digunakan bila titik pengukuran cukup jauh dari pemancar frekuensi radio. Adapun densitas daya diukur dari segi daya per satuan luas. Misalnya, miliwatt per cm persegi. Saat berbicara tentang frekuensi di kisaran gelombang mikro dan yang lebih tinggi, densitas daya atau flux biasanya digunakan untuk mengekspresikan intensitas karena pajanan terhadap tenaga kerja bisa terjadi di dekat sumber frekuensi radio ataupun dari sumber frekuensi radio. Metode pengujian. 1. Keluarkan alat dari dalam box. Kedua, periksa baterai atau daya alat. 3. Gunakan 4 buah baterai AA atau charge alat sebelum digunakan maksimum 2 jam dalam keadaan non-aktif. 4. Pilih probe atau sensor yang digunakan sesuai dengan jenis pengukuran dan jenis frekuensi dari sumber pajanan. 5. Tentukan titik pengukuran di sumber radio frekuensi atau pada penerima radio frekuensi di tempat kerja. 6. Aktifkan alat dengan menekan tombol hijau. 7. Pilih metode pengukuran yang diinginkan, besarnya medan secara aktual atau secara rata-rata. 8. Lakukan pengukuran selama 1 menit. 9. Catat hasil pembacaan ampere per meter. 10. Ulangi pengambilan data hingga 3 kali sehingga mendapatkan 3 jenis data. 11. Nonaktifkan alat setelah selesai melakukan pengukuran. Untuk lebih jelas dan komprehensif metode pengujian medan magnet di tempat kerja saudara, dapat melihat instruksi manual alat yang tersedia di box alat tersebut. Metode sampling yang digunakan adalah sampling sewaktu. Nilai ambang batas radiasi medan magnet radio frekuensi yang terdapat di Permenaker nomor 13 tahun 2011. Demikian tayangan ini. Harapan kami saudara dapat mudah memahami pengujian medan magnet radio frekuensi. Salam K3.